Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar semua, adik-adikku yang duduk di kelas 11. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Bertemu lagi pada kesempatan kali ini dengan Kak Ridwan dalam bahasan materi sosiologi, khususnya di sekitar sebuah gejala, fenomena transformasi sosial. Nah, sebenarnya istilah ini bukan hal yang baru ya sobat belajar. Kira-kira transformasi sosial itu akan berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat di mana kita berada yang berkaitan juga dengan masalah adanya perkembangan, perubahan, atau kita sering menyebut istilahnya dengan kata dinamika sosial. Nah, kira-kira apa ya transformasi sosial itu sendiri dan gejala-gejala yang terjadi dalam kehidupan kita tuh apa saja yang bisa jadi kategori yang termasuk transformasi sosial? Nah, makanya kita akan bahas nih pada kesempatan kali ini dengan judul yang bisa mudah-mudahan membawa kita memahaminya jadi lebih mudah nih. Kita kasih judul nih, transformasi sosial di tengah pandemi. Nah, berkaitan dengan masa pandemi ya yang nggak terasa sudah setahun ya, kurang lebih ya sobat belajar kita alami dan kita rasakan. Pastinya sobat belajar semua juga mengalami apa-apa saja yang berubah dalam aspek-aspek kehidupan kita. Entah mungkin dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, bahkan bidang-bidang lain ya seperti politik dan sebagainya. Memang kita akui banyak sekali terjadi transformasi. Istilah transformasi kesannya nih Kak ada yang berubah dalam hal bentuk. Bisa jadi perubahan-perubahan dalam hal bentuk atau mungkin perubahan-perubahan nggak hanya bentuk saja nih sobat belajar. Pasti tambah penasaran ya. Yuk kita mulai bahasannya ya. Transformasi sosial di tengah pandemi. Bahasan di sekitar transformasi sosial. Nah, kakak buka nih pertemuan di awal kita nih dengan menyinggung tentang adanya gejala perubahan yang benar-benar baru kita sadari nih dan kita rasakan ketika misalkan kakak kasih contoh ya bahwa ada loh sobat belajar perkembangan dalam bidang dunia transportasi. Betapa moda transportasi yang kita miliki, yang kita gunakan semakin berkembang. Betul nggak sobat belajar? Pasti kita akui ya berkembang sekali. Zaman kakak masih seusia kamu semua nih sobat belajar. Kayaknya belum ada deh ojek online gitu ya. Belum ada yang namanya komuter, belum ada yang namanya sistem transportasi semodern dan secanggih ini. Belum ada busway juga, belum ada trans-trans seperti ini nih, bus-bus yang benar-benar sudah terpadu ya, tersistem dengan begitu baik dan rapih ya. Dan kita akui moda transportasi pun mengalami perkembangan yang begitu pesat. Apalagi nih sobat belajar, selama masa pandemi yang tadi kita singgung udah setahun nih kurang lebih ya. Juga kita akui betapa selama pandemi nih ada perubahan pola ya. Jadi seringan kita di rumah aja, betul nggak? Nah, seiring dengan pola kehidupan kita yang semakin sering di rumah aja buat kamu yang rebahan-rebahan semuanya nih, bisa jadi ya pola hidup kita agak bergeser. Misalkan seperti ini nih, lebih sering kita pesan secara online ya daripada harus keluar misalkan dalam kebutuhan memesan makanan, minuman, atau mungkin kebutuhan sehari-hari yang sobat belajar miliki bersama keluarga. Nah, ini menjadi pokok juga bagian dari wujud transformasi sosial yang lahir akibat ada perubahan pola-pola interaksi ya. Sejak ada PSBB, sejak ada pembatasan jarak. Ingat ya, bukan jarak sosial, tapi jarak fisik. Bukan social distancing, tetapi physical distancing. Tetapi kita akui ya, adanya pola-pola yang berubah bisa mendorong transformasi sosial di berbagai bidang, termasuk pola hidup kita dalam hal memesan makanan misalkan secara online ya sobat belajar. Apalagi ya kira-kira? Yuk kita kembangkan lagi nih. Nah, kalau kakak menyinggung ini gimana? Mamah di rumah atau ibu di rumah dari sobat belajar lebih sering mana ya? Apakah yang pojok sana? Masih suka beliau ke pasar tradisional? Atau malah lebih sering ke pusat-pusat perbelanjaan atau yang kita sebut mungkin supermarket? Ya, ini berpulang pada pilihan
orang tua kita masing-masing ya, atau mungkin sobat belajar juga sering ikut ya membantu beliau, menemani beliau untuk berbelanja mungkin kebutuhan sehari-hari. Tapi ini pun menjadi bentuk sekaligus contoh adanya transformasi sosial dalam kehidupan kita. Nah, yang satu ini memang sudah sangat kita ketahui bersama, nggak terasa sudah setahun pandemi dan memang diakui secara resmi oleh pihak pemerintahan di negara kita bahwa pandemi juga berdampak pada sektor perekonomian negara secara nasional dan juga berdampak pada menurunnya yang namanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang juga akhirnya berdampak pada melesunya kegiatan perekonomian yang sayangnya nih sobat belajar menimbulkan dampak yang agak-agak membuat kita jadi ya sedih ya. Ada gejala yang namanya meningkatnya angka pengangguran dan juga pastinya kemiskinan nih sobat belajar. Menjadi keprihatinan kita juga ya tentunya. Apalagi ya sobat belajar? Wah ini dia. Jangan-jangan sejak kita lebih meningkat yang namanya intensitas interaksinya dengan yang namanya dunia digital secara online, takutnya lepas kendali, lepas kontrol, kita sampai-sampai ngalamin ini ya. Tapi kakak harap enggak ya. Tapi misalkan ada, siapa sih yang diantara sobat belajar kecanduan belanja online? Bisa jadi contoh ya, ada perubahan gaya hidup dan pola-pola kehidupan masyarakat dari beragam gejala yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan ada lagi nih sobat belajar yang udah nggak asing ya dengan gambar foto di sebelah kiri dua nih. Kita akui karena adanya pandemi, maka kita harus menjaga jarak fisik antar anggota masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan bisa mencegah penularan dari virus yang menjadi sumber pandemi ini. Nah, dari beberapa gambaran itu nih sobat belajar kita akui ya banyak loh yang berubah dalam hidup kita dan bisa jadi menjadi contoh-contoh terjadinya transformasi sosial. Wah kak, dari tadi ngomongin transformasi sosial terus ya. Penasaran juga kita bedah maknanya apa? Kita akan bahas lebih jauh lagi setelah ini ya sobat belajar. Pokoknya sabar, tetap di situ, pantengin terus bahasan kita. Jangan lupa rajin belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, sobat belajar semuanya, kita lanjut lagi ya. Tadi terakhir kita menyinggung kira-kira apa sih Kak transformasi sosial itu? Gitu ya. Kira-kira yang tadi kita dari sejak awal singgung itu mengenai perubahan-perubahan, perkembangan, dan dinamika sosial itu sebenarnya gejala seperti apa ya? Dan juga kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transformasi dan perubahan itu apa saja ya Kak? Kita bahas yuk dari yang awal dulu ya Sobat Belajar. Kalau kita singgung ya istilah transformasi sosial, kalau berdasarkan akar katanya nih Sobat Belajar, terdiri atas dua kata, betul nggak? Transformasi dan sosial. Transformasi sendiri nih Sobat Belajar mengandung makna artinya perubahan ya. Perubahan apa sih Kak? Perubahan fisik maupun non-fisik. Jadi bisa jadi perubahan bentuk, perubahan perilaku, atau mungkin bisa jadi perubahan pola pikir, nilai-nilai dan norma, dan apapun yang berkaitan dengan aspek perkembangan serta perubahan yang terjadi, baik fisik maupun non-fisik. Selanjutnya nih kita kupas mengenai sosial. Kalau kita pasti juga tahu nih istilah atau kata sosial ini mengacu kepada aspek yang namanya kemasyarakatan, di mana aspek kemasyarakatan nih Sobat Belajar muncul setelah individu mulai hidup berkelompok dan berinteraksi dengan individu lain dalam yang namanya kehidupan bermasyarakat. Makanya aspek kehidupan sosial adalah aspek ketika manusia mulai hidup bersama, berinteraksi dengan individu lainnya. Nah kalau gitu Kak, transformasi sosial apa? Sekarang kita kesini dulu ya Sobat Belajar, kakak akan pindah. Masyarakat nih Sobat Belajar. Masyarakat sendiri sebuah kelompok sosial yang punya karakter
begitu dinamis sifatnya. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya nih Sobat Belajar, maksud dari kata dinamisnya yang dimiliki oleh masyarakat mengacu kepada masyarakat tuh cenderung selalu berubah dan mengalami perkembangan dalam kehidupan kesehariannya seiring dengan terjadinya perubahan pada diri manusia per individu maupun kelompok beserta budaya dan aspek-aspek sosialnya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat itu. Jadi seiring berkembangnya masyarakat, seiring itu pula berkembang nilai dan norma, yang namanya kebudayaannya, aspek-aspek struktur sosial maupun budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Dan inilah yang akhirnya kita bisa katakan masyarakat tidak akan berhenti berubah. Selalu akan mengalami perubahan. Dan perubahan-perubahan baik secara fisik dan non-fisik itulah yang kita mengacu dengan makna dari transformasi sosial. Dan biasanya nih Sobat Belajar, transformasi sosial muncul sebagai hasil dari atau akibat dari adanya interaksi maupun reaksi akibat adanya hubungan timbal balik antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga menimbulkan lahirnya atau mendorong lahirnya beberapa gejala-gejala atau gejala sosial ya. Dan kelak, perubahan tersebut kita akui bisa berdampak ya. Dampaknya pun seperti yang Sobat Belajar tahu, bisa positif, bisa negatif. Transformasi sosial kalau kita gunakan kata dasarnya, pendapat dari seorang sosiolog, Bapak Selo Sumarjan, mengacu kepada makna perubahan sosial. Ya tadi kita singgung di awal, perubahan sosial, transformasi sosial berarti perubahan baik secara fisik maupun non-fisik yang berkaitan dengan kehidupan aspek kemasyarakatan. Di mana dalam pandangan lebih spesifik lagi dari Pak Soleh Sumarjan, dinyatakan bahwa perubahan sosial ini adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang akan mempengaruhi sistem sosialnya. Sistem sosialnya itu berarti unsurnya beragam ya, Kak. Iya nih Sobat Belajar, bisa jadi nilai, ya, bisa jadi sikap, maupun pola perilaku yang berkembang di antara kelompok yang ada di masyarakat tersebut. Kakak contohkan ya, misalkan dalam sebuah lembaga kemasyarakatan, kita sebut mungkin dengan bahasa singkatnya lembaga sosial, terjadi perubahan gitu ya. Misalkan lembaga sosial yang kita maksud dalam hal ini misalkan lembaga pendidikan. Kok contohnya pendidikan, Kak? Karena Kakak rasa ini contoh yang cukup mengena nih buat kita nih Sobat Belajar ya, contohnya ya. Misalkan sejak ada gejala pandemi dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara termasuk di Indonesia, berdampak dalam sistem pendidikan nasional juga ya, di mana dunia pendidikan nasional mengalami perkembangan cenderung ya akibat adanya perubahan sistem kebijakan dan cara-cara sistem pembelajarannya, metode pembelajarannya juga yang kita ketahui mengalami perubahan, salah satunya menggunakan cara-cara pembelajaran jarak jauh atau sistem online. Ini menunjukkan bahwa perubahan pada satu lembaga kemasyarakatan mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya di situ ada nilai. Nilai yang berkembang sejak pandemi dalam dunia pendidikan adalah nilai-nilai pembelajaran yang dianggap lebih penting adalah pembelajaran jarak jauh. Betapa aspek pendidikan nasional sekarang lebih dipentingkan untuk metode sistem pembelajaran secara online. Makanya di sana-sini dibangun infrastruktur dan sarana-sarana yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atas yang namanya perkembangan teknologi internet ya, sehingga bisa mendukung sistem pembelajaran kurikulum nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua juga mengubah sikap masyarakat khususnya para orang tua harus terbiasa ya dengan pola-pola belajar online dan PJJ ini, apalagi siswa memiliki perubahan sikap juga pola perilaku. Betul nggak Sobat Belajar? Itulah yang dimaksud dengan perubahan sosial dari tokoh Pak Selo Sumarjan.
Kita lanjut lagi ya, sahabat belajar. Berbicara mengenai transformasi sosial sendiri, tidak terlepas dari adanya sebuah tahap atau tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses transformasi tersebut. Misalkan ya, kalau kita kembangkan nih sahabat belajar, ada beberapa tahap. Tepatnya sih saya ingat kakak ada 3 aja kok. Kita kembangkan ya. Tahap apa aja kak? Yang pertama tahap invensi. Kakak yakin udah nggak asing nih kata invensi. Tapi kalaupun memang sobat belajar baru pernah dengar, nggak apa-apa. Invensi itu artinya sebuah penemuan baru. Gitu ya. Yang merupakan hasil dari pengembangan sebuah discovery. Atau penemuan baru yang udah disempurnakan dan dikembangkan. Itulah yang dimaksud dengan invensi. Nah, dari sebuah invensi akan berkembang menjadi tahap ke arah difusi, proses ketika penemuan baru tersebut disebarluaskan, diinformasikan kepada seluruh anggota masyarakat agar bisa diketahui dan juga bisa dimanfaatkan mungkin ya dalam hal-hal aspek kehidupan yang sangat berkaitan satu sama lain. Misalkan perkembangan sistem informasi, komunikasi, internet misalkan menjadi sebuah bentuk invensi yang akan disebarluaskan ke masyarakat sehingga dapat berdampak pada perubahan sistem pembelajaran selama pandemi yang pastinya sangat membantu. Betul nggak? Apalagi ya, sobat belajar, tahap berikutnya adalah tahap konsekuensi. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya penemuan baru dan penyebaran unsur-unsur perubahan akibat penemuan baru tersebut bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak, bisa jadi positif, bisa jadi konsekuensinya negatif. Bisa ya kan negatif? Bisa loh sobat belajar. Misalkan internet, teknologi online, digital disebarluaskan ke masyarakat, bisa dampaknya 2 ya. Bisa jadi bermanfaat buat pengetahuan, buat perkembangan masyarakat, tapi jangan salah, banyak juga penyalahgunaan teknologi internet dan digital untuk aspek kriminalitas dan kejahatan yang kita tahu ya, banyak kejahatan-kejahatan online ya. Gimana sobat belajar? Bisa ya tahapannya, ingat ya. Invensi, difusi, konsekuensi. IDK, betul nggak sobat belajar? Bukan IDK-nya bahasa Inggris ya. I don't know gitu ya, tapi ini IDK-nya kepanjangannya apa? Invensi, difusi, konsekuensi, tahapan transformasi sosial. Gimana, mudah diingat dong? Udah siap? Kita lanjut lagi nih sobat belajar. Tahap pertama, tahap invensi. Ada ilustrasi menggambarkan kita punya ide-ide. Penemuan baru tuh nggak harus alat, sobat belajar. Nggak harus benda, betul nggak? Apalagi kayak emang yang lain. Berupa ide. Bisa berupa gagasan sobat belajar. Misalkan kakak tanya nih, siapa di antara kamu sobat belajar yang punya ide cara agar kita besok pagi bangunnya nggak kesiangan ya? Wah, pasti dalam pikiran sobat belajar di rumah semua langsung kebayang. Wah, saya punya nih kak caranya. Misalkan ada sobat belajar yang ngasih masukan, Kak Ridwan, salah satu caranya biar bangun besok pagi nggak kesiangan. Nih kak, saya punya ide. Apa nih? Gampang kak, sebelum tidur masang alarm gitu ya. Atau kak, ide kedua dari sobat belajar yang lain, jangan tidurnya kemalaman kak, gitu ya. Pagi aja kak, enggak ya. Maksudnya tuh ide-ide yang sobat belajar miliki itu bagian dari invensi. Yang berawal dari ide-ide baru yang diciptakan. Yang awalnya mungkin kalau guru sosiologi nyebutnya beliau dengan istilah discovery. Kakak tulis ya sobat belajar. Discovery. Suatu ketika berubah menjadi invention. Kakak pakai bahasa aslinya ya sobat belajar. Invention. Menunjukkan bahwa ada tahapan perubahan dari proses penemuan dan ciptaan baru yang akhirnya dikembangkan, bahkan sampai diterima dan disebarluaskan di masyarakat nih sobat belajar. Jadi ingat ya, invensi atau invention adalah ciptaan baru, penemuan baru yang sudah disempurnakan, bahkan sudah disebarluaskan dan diterima masyarakat. Karena ingat sobat belajar, nggak semua penemuan baru diterima oleh masyarakat. Loh, maksud Kak Ridwan ada penemuan baru yang ditolak? Iya. Nggak percaya? Coba deh sobat belajar cari deh. Dalam pikiran sobat belajar semua kira-kira apa ya bentuk penemuan yang ditolak?
Gimana? Ada ya? Atau minimal menimbulkan pro dan kontra loh. Nggak usah jauh-jauh loh Sobat Belajar. Zaman pandemi gini apa yang lagi ngetren? Vaksin, betul nggak? Vaksin sempat menimbulkan pro dan kontra. Sempat dijadikan sebuah kebijakan yang wajib loh di Indonesia. Walaupun kakak dengar sekarang menurut dari pihak Ombudsman, ingat ya, ini dicatat nih Sobat Belajar, vaksin sifatnya sukarela. Ini menunjukkan invensi dalam hal vaksin bisa ditolak dan juga bisa diterima. Itu salah satu contohnya. Lanjut lagi tahapan berikutnya Sobat Belajar apa? Ini dia, difusi. Diilustrasikan ya, ada seorang yang sedang mempresentasikan ide-idenya, dikomunikasikan kepada orang-orang lain, biar juga nyampe dong, dan bisa disebarluaskan, dan mudah-mudahan masyarakat jadi tahu ya, dan diharapkan juga bisa menerimanya. Gimana? Bisa ya? Difusi proses penyebarluasan informasi ide-ide kita kepada orang lain nih Sobat Belajar. Bagian dari tahap transformasi sosial. Apalagi Kak? Ini dia. Tahap berikutnya, consequences atau konsekuensi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau mungkin penolakan dari inovasi. Inovasi berarti penemuan baru tadi ya, ciptaan baru yang sudah disempurnakan dan dikembangkan ya Sobat Belajar. Gitu. Lanjut yuk Sobat Belajar, bahasan di sekitar transformasi sosial kurang lengkap kalau kita nggak bahas ciri-cirinya Kak. Kak, ciri-ciri transformasi sosial apa aja nih? Yuk kita lihat. Ciri transformasi sosial adalah satu, masyarakat nih Sobat Belajar tidak akan pernah berhenti berkembang dan berubah. Selama masyarakat itu eksis, maka akan selama itu pula masyarakat berubah dan berkembang. Betul nggak? Kak, kapan masyarakat berhenti berubah dan berhenti berkembang? Wah, bila masyarakatnya udah punah loh Sobat Belajar. Ngeri juga ya. Mudah-mudahan masih tetap eksis ya. Oke. Berikutnya apa lagi? Ini dia, ciri berikutnya adalah perubahan pada satu lembaga sosial, maksudnya Sobat Belajar bisa mempengaruhi atau diikuti oleh lembaga-lembaga sosial yang lain. Betul nggak? Perubahan pada lembaga kesehatan di Indonesia, nakes-nakes di Indonesia bekerja keras ya berjuang, mencegah penyebarluasan virus COVID misalkan selama pandemi. Apa yang terjadi berikutnya? Menyebabkan dampak perubahan pada lembaga-lembaga lainnya. Politik, presiden mengeluarkan kebijakan, ekonomi juga mengeluarkan kebijakan, apalagi bidang pendidikan juga, dan lainnya. Ini menunjukkan perubahan pada satu lembaga diikuti oleh perubahan pada lembaga yang lain, Sobat Belajar. Gampang bukan? Yuk lanjut lagi, nomor 3, apalagi Kak? Cirinya mengakibatkan terjadinya kegoyahan. Disorganisasi artinya kegoyahan nilai dan norma sosial ya Sobat Belajar. Contohnya misalkan ketika nilai-nilai dan norma sosial dalam masyarakat mulai renggang dan mulai tidak berfungsi dengan semestinya akibat ada ketidakseimbangan unsur-unsur dampak dari perubahan itu sendiri. Dan terakhir Sobat Belajar, cirinya meliputi perubahan fisik, material, maupun sifatnya non-fisik atau disebutnya spiritual. Betul nggak? Siapa yang akibat pandemi setahun ini jadi tambah alim, jadi tambah rajin ibadah? Wah, berarti ada hikmahnya. Betul nggak? Itu dia contohnya Sobat Belajar. Gimana? Semoga udah mantap ya mengenai transformasi sosial. Faktor-faktornya juga mungkin kakak singgung ya. Ada 2 faktor, internal dan eksternal. Kemudian juga selain faktor internal dan eksternalnya nih Sobat Belajar, juga ada hubungannya dengan faktor yang berkaitan dengan pendorong. Ingat loh ya, transformasi juga bisa didorong oleh beberapa faktor, sering adanya kontak, sistem pendidikan yang maju, tapi juga ada faktor penghambatnya nih Sobat Belajar. Apakah yang menghambat? Bisa jadi ya kurangnya hubungan interaksi dengan masyarakat lain, terisolir mungkin ya, pendidikan yang relatif rendah, perkembangan iptek di masyarakatnya yang agak-agak lambat misalkan, atau mungkin sikap masyarakatnya yang tradisional, dan vested interest, kepentingan yang tertanam kuat dalam diri individu sehingga menghambat perubahan. Nah, secara umum semoga bahasan kita nambah pengetahuan dan pemahaman Sobat Belajar ya di sekitar transformasi sosial. Saatnya kita bahas soal. Yuk kita mulai ya Sobat Belajar. Nomor 1 nih, perhatikan contoh perubahan sosial berikut.
ada perubahan bahkan bahan bakar gas menggantikan minyak tanah. Wah, kakak ingat banget ya, zaman presiden sebelumnya Pak SBY ada kebijakan yang namanya peralihan bahan bakar minyak tanah konversi menjadi gas BBG. Nah, itu menjadi salah satu indikasi perubahan juga loh. Yang kedua, pendaftaran pasien secara online mempercepat pelayanan pasien di rumah sakit. Bener banget. Yang ketiga, peningkatan penggunaan marketplace. Wah, marketplace udah akrab banget ya dengan kamu semua. Oleh konsumen di masa pandemi. Iya juga kita akui. Diduga selama pandemi, penggunaan dan penggunaan dan pengeksplorasian marketplace kakak yakin ya semakin meningkat dan berkembang selama masa pandemi. Yang keempat, interaksi masyarakat saat ini banyak di jejaring media sosial. Memang kita akui semakin banyak menggunakan cara-cara online. Dan yang terakhir, ojek online menggantikan ojek konvensional. Pastinya, pertanyaannya apa sih? Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial tersebut. Wah, kalau kita lihat dari gejala-gejala yang dicontohkan ya sobat belajar, bahan bakar gas menggantikan minyak tanah, sistem komunikasi online di media sosial, pendaftaran online, kemudian marketplace secara online dan digital. Ini sih menunjukkan apa ya sobat belajar? Faktornya yaitu adanya perubahan perkembangan teknologi informasi ya. Ada inovasi, ada invention. Apakah yang A? Kayaknya nggak ada kaitannya ya dengan sikap toleransi masyarakat terhadap perbedaan. Tentunya tidak. Yang B? Penemuan baru, wah ini keren banget nih, pastinya berkaitan adanya inovasi ya, bahasa lain dari penemuan baru masih ingat ya? Discovery, inovasi, invention. Yang B nih paling tepat nih sobat belajar. Nggak berkaitan dengan keberagaman masyarakat dan heterogenitas, yang C juga salah. Yang D adanya pengaruh masyarakat yang heterogen juga tidak terkait secara langsung, adanya kesempatan yang sama dalam berbagai bidang, nggak nyambung. Jadinya kita yakin ya sobat belajar, nomor 1, jangan ragu jawabannya yang B. Oke? Baik, sampai di sini ya pertemuan kita nggak terasa sudah selesai, tapi kakak harap kamu semua tetap semangat belajar ya, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!